Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Dika Sujatmoko. Di video ini saya akan membahas mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan PWB. Untuk itu langsung saja kita ke pembahasannya. PWB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia merupakan penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia yang telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sejarah Ejaan Resmi Bahasa Indonesia. Ejaan Resmi Bahasa Indonesia diresmikan pada tahun 1901 yang saat itu dikenal dengan nama Ejaan Van Opwijk Zijn dan mengalami perubahan pada tahun 1947 yang dikenal dengan nama Ejaan Suwandi. Pada 16 Agustus 1972, pemerintah lewat keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 meresmikan lagi ejaan baru yang diberi nama ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat EYD. Dan EYD bertahan sebagai ejaan resmi bahasa Indonesia selama kurang lebih 40 tahun. Dan pada tahun 2015, Pemerintah Pendidikan Negara Indonesia membuat ejaan baru yang dikenal dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sedangkan ejaan yang tidak diresmikan ialah ejaan Melindo dan ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Hal-hal yang diatur dalam PUEB. Banyak hal yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan beberapa. Yang pertama ialah penggunaan huruf kapital. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Yang kedua, jika tidak diikuti oleh nama orang atau nama wilayah, nama gelar, jabatan, dan pangkat harus ditulis dengan huruf kecil. Hal kedua yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ialah penggunaan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contoh kalimatnya ialah, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Kata Cakrawala di sini harus dituliskan dengan huruf miring karena merupakan nama dari surat kabar. Dan yang kedua, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh kalimatnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Kata Garcinia mangostana harus dituliskan dengan huruf miring karena berasal dari bahasa asing. Yang ketiga ialah pemakaian tanda baca. Banyak peraturan di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang mengatur tentang pemakaian tanda baca. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama, penggunaan tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Misal, DI Panjaitan. Tanda titik juga digunakan sebagai akhir pada suatu kalimat. Yang kedua ialah penggunaan tanda koma. Tanda koma harus digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh kalimatnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Tanda koma juga bisa digunakan untuk pemisah antara induk kalimat dan anak kalimat. Yang ketiga ialah penggunaan tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misal, kata jalan-jalan, anak-anak, dan kata berulang-ulang. Yang keempat, ada penulisan unsur serapan. Ada dua unsur. Yang pertama, unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti bahasa asing. Dan yang kedua, unsur asing yang pengucapan dan penulisannya sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh katanya ialah kata risk dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata risiko.
Dan yang kedua ialah kata metode yang diterjemahkan menjadi kata metode. Yang kelima ialah penulisan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu satuan yang berdiri sendiri, sedangkan kata turunan, imbuhan, ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh katanya ialah kata di dalam. Kata di dan kata dalam harus dipisah karena kata di merupakan awalan pada kata di dalam. Yang terakhir ialah perbedaan antara puebi dan EYD. Perbedaan pertama terletak pada huruf diftong yang ditambahkan ke dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu diftong E. Penambahan ini terjadi karena bahasa Indonesia banyak menyerap istilah dari bahasa asing, sehingga kini ada 4 diftong dalam bahasa Indonesia, yakni ai, au, ei, dan oi. Perbedaan kedua ialah di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, penggunaan huruf tebal sudah diatur. Huruf tebal digunakan dalam 2 hal. Yang pertama, digunakan untuk menulis judul atau sub-sub bab pada sebuah teks. Dan yang kedua, huruf tebal digunakan untuk menegaskan pada sebuah tulisan atau istilah yang telah dimiringkan. Perbedaan terakhir antara Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan ialah penggunaan huruf kapital. Pada ejaan bahasa Indonesia sebelumnya, tidak diatur bahwa unsur julukan ditulis dengan awal huruf kapital. Kini, aturan tersebut terdapat pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian video pembahasan mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Bagi yang telah menonton, terima kasih. Sampai jumpa.